Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Bertemu kembali dengan Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Argapura di dalam program Renungan Pagi dengan judul Pulang ke Rumah yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu sebelum kami beraktivitas pada hari ini. Memberkati kami, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan untuk kami dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, judul kita pada pagi ini tanggal 7 November di pagi Sabat yang indah diberkati adalah mempertahankan karakter Allah. Ayat intinya terdapat dalam kitab Yohanes pasal 17 ayatnya yang pertama. Dikatakan, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, demikian ayat inti di pagi ini. Nah, di pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mempertahankan akan karakter Allah. Dan tujuan Yesus ketika dia datang ke dunia ini, ternyata saudara bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tetapi ada satu tujuan yang Dia inginkan untuk kita. Mari kita dengarkan kutipan renungan pagi di hari ini. Tetapi rencana penebusan itu mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih dalam daripada hanya untuk keselamatan manusia. Bukanlah hanya untuk maksud ini saja Kristus telah datang ke dunia ini. Bukan hanya sekadar agar penduduk dunia yang kecil ini dapat menghargai hukum Allah sebagaimana mestinya, tetapi juga untuk mempertahankan tabiat Allah di hadapan alam semesta. Jadi tujuan Yesus ketika dia ada di dunia bukan hanya menyembuhkan atau menebus manusia dari dosa, tetapi ada tujuan lain, yaitu mempertahankan tabiat atau karakter Allah. Dan di kutipan pagi ini juga dikatakan bahwa Juru Selamat memandang ke depan, bila mana sesaat sebelum penyalibannya ia berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 31 dan 32. Tindakan Kristus dalam hal kematiannya bagi keselamatan manusia bukan hanya akan menjadikan surga itu bisa dicapai oleh manusia, tetapi juga di hadapan alam semesta ini, itu akan membenarkan Allah dan anaknya di dalam cara perlakuan mereka terhadap pemberontakan iblis. Jadi, apa pemberontakan yang iblis lakukan terhadap penciptanya atau terhadap Allah itu? Ya. Ketika pemberontakan iblis datang kepada penciptanya, dia katakan seperti ini. Dia ingin mengatakan bahwa hukum Allah itu atau hukum yang Allah buat itu tidak adil, tidak benar. Makanya ketika dia menggoda atau mengalahkan Adam dan Hawa, dikatakan seperti ini. Pada waktu ia menggoda dan mengalahkan Adam dan Hawa, ia menyangka bahwa ia telah memperoleh hak milik atas dunia ini. Oleh karena katanya, mereka telah memilih aku sebagai pemimpin mereka. Ia mengatakan bahwa mustahilah kemampuan itu dapat diberikan kepada orang yang berdosa. Dan oleh sebab itu umat yang berdosa itu adalah merupakan pengikutnya yang sebenarnya. Dan dunia ini adalah miliknya. Jadi ketika setan berhasil mengalahkan Adam dan Hawa dengan cara apa? Kita katakan seperti ini. Sejak mula pertama, pertarungan yang besar itu menyangkut hukum Allah. Iblis telah berusaha untuk membuktikan bahwa Allah tidak adil, bahwa hukumnya mengandung kesalahan, dan bahwa demi untuk kebaikan alam semesta, hukum itu harus diubah. Jadi inilah pemberontakan yang dilakukan iblis terhadap pencipta atau terhadap Allah itu sendiri. Sehingga dia berhasil menggoda Adam dan Hawa. Dia mengalahkan Adam dan Hawa. Dan iblis menganggap bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka dunia ini menjadi miliknya. Tetapi apa yang Tuhan buat? Tuhan buat seperti ini. Tetapi Tuhan Allah memberikan anaknya yang dikasihi itu, seorang yang setara dengan dirinya, untuk menanggung upah pelanggaran, dan dengan demikian ia menyediakan satu jalan oleh mana
mereka dapat dipulihkan kepada keadaan yang diperkenankan Allah dan dibawa kembali ke rumah mereka di Eden. Kristus berusaha untuk menebus manusia dan menyelamatkan dunia dari cengkraman iblis. Pertarungan besar yang telah dimulai di surga harus diselesaikan di atas dunia ini, di arena yang sama yang telah dinyatakan oleh iblis sebagai miliknya. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 69 sampai 71. Jadi luar biasa, Yesus ada untuk kita. Ketika kita tersesat, Yesus ada untuk kita menunjukkan jalan yang benar. Jadi panggilan untuk kita pagi ini sebelum kita beraktivitas adalah mari kita selalu sempatkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika kita telah dibayang-bayangi oleh dosa, ketika dosa telah menguasai akan diri kita, hanya ada satu jalan untuk kita memperoleh kelegaan atau kelepasan, yaitu datang kepada Yesus. Jadi biarlah lewat renungan pada pagi ini, kita boleh dikuatkan, kita boleh diajar, kita boleh semakin yakin bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran kita yang hidup. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini, yang boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami, yang boleh menjadi penuntun bagi kami untuk beraktivitas pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran video ini, sehingga ketika kami semua beraktivitas, kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Memberkati kami semua, ampuni kami orang berdosa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Baik, demikian renungan pagi kita di hari ini. Sampai jumpa di besok hari dengan kegiatan yang sama. Shalom.